Sekarang Ustaz, 1 juta itu jangankan dapat 1 mayam, setengah mayam pun belum. Pertanyaannya Ustaz, ini setelah 20 tahun bagaimana Ustaz? Apakah saya lunasi harga 1 juta atau sebanding dengan 1 juta dulu, yaitu 3,5 mayam emas? Ustaz, saya berutang 1 juta selama 20 tahun. Maksudnya 20 tahun baru sanggup saya lunasi, atau mungkin 20 tahun baru sadar untuk lunasi. Pertanyaannya Ustaz, ketika saya lunasi, apakah tetap 1 juta ataupun seharga 1 juta yang dulu saya berutang? Ini tahun 2023. Tahun 2003 Ustaz, saya berutang 1 juta. 1 juta di tahun 2003 itu emas masih 300.000. Dapatlah emas itu 3,5 mayam. 3,5 mayam dengan 1 juta. Sekarang Ustaz, 1 juta itu jangankan dapat 1 mayam, setengah mayam pun belum. Pertanyaannya Ustaz, ini setelah 20 tahun bagaimana Ustaz? Apakah saya lunasi harga 1 juta atau sebanding dengan 1 juta dulu, yaitu 3,5 mayam emas? Jawabannya Bapak sekalian adalah 1 juta tetap 1 juta. Ya, walaupun berlalu 20 tahun, walaupun berlalu 100 tahun. Ustadz, kakek saya dulu utang sama bapak fulan untuk berangkat haji. Berapa utangnya? 25 rupiah. 25 rupiah. Dulu lembu Ustadz masih 2 rupiah. Jadi 4 rupiah itu dapatlah 2 ekor lembu. Jadi utangnya berapa? 25 rupiah. Jadi mau lunasi sekarang? Iya. Berapa Ustaz? Ya lunasi 25 rupiah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama ada yang mempertimbangkan harga. Tapi itu minoritas. Jadi ulama yang pertama yang mengatakan seberapa kita berutang, maka sebesar itu pula yang harus kita lunasi, karena uang ini termasuk harta ribawi. Termasuk harta ribawi yang berlaku riba. Jadi kalau berlaku riba, berapa yang kita berutang, segitu yang harus kita lunasi. Tapi ada juga sebagian kecil daripada ulama yang mengatakan uang itu bukan harta ribawi, sehingga tidak ada riba pada uang. Sehingga ada yang mengatakan bank konvensional itu enggak ada ribanya karena berkaitan dengan uang. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi mayoritas mengatakan ya, uang itu termasuk harta ribawi. Jadi kalau begitu Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan? Satu, kewajiban kita, seberapa yang kita berutang, segitulah yang harus kita lunasi. Yang kedua, mengikut hadis tadi, ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam pelunasan utang. Hendaknya kita lebihkan, ya, hendaknya kita lebihkan. Ini Pak, utangnya 1 juta, masih terbayang Pak 20 tahun lalu, Masya Allah Pak ya. Itu sekarang ini dengan uang itu entah apa-apa bisa saya beli. Jadi iya betul Pak. Jadi maksud Bapak apa nih? Kata yang memberikan pinjaman. Ya maksud saya terima kasih banyak Pak. Ya, kalau udah terima kasih nggak usah sebut lagi itu, membuat kecewa aja hati saya. Ya maksudnya Pak, ini alhamdulillah saya sudah menyiapkan satu lagi Pak. Ini Pak. Wah, lebih banyak hadiahnya daripada uangnya. Iya, saya ini orang tahu berterima kasih, saya itu punya perasaan Pak ya. Jadi ini 1 juta saya kembalikan, ini 10 juta hadiah dari saya. Karena kesabaran Bapak, nggak pernah Bapak jelek-jelekkan saya di hadapan orang lain. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau seandainya saya tahu banyak lagi saya kasih dulu.
Jadi sekalian demikian ya, ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik ketika melunasi utangnya. Jadi dia lebihkan. Kebetulan ada durian jatuh di belakang rumah, antarkan satu goni. Wah, satu goni berat Ustaz, itu satu goni itu udah berapa tuh? Ya udah berikanlah. Ada rambutan, ada durian, bawa dua, bawa ya semampunya, supaya meraih kriteria manusia yang terbaik di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.